Cirebon terkenal dengan julukan Kota Udang yang terletak di jalur Pantura yang menyambungkan Jakarta hingga Semarang dan Surabaya. Sehingga tidak heran kota ini menjadi tempat yang selalu ramai dilalui para pejalan. Saat mengunjungi Cirebon, berarti membawa pulang oleh-oleh khas negeri Gerage ini. Salah satu buah tangan yang terkenal dari Cirebon adalah kue sumpia udang. Usaha rumahan pembuat sumpia tersebar banyak di sekitar kota dan Kabupaten Cirebon. Salah satunya keluarga Pak Khairudin yang berlokasi di Desa Wanasaba Kidul ini. Sumpia udang merupakan isian adonan udang rebon yang dibungkus kulit yang terbuat dari tepung dan digulung mirip risol ataupun lumpia. Campuran tepung terigu yang ditambah air diadon kental dan akan menjadi bahan untuk membuat kulit sumpia. Kulit sumpia yang tipis dibuat dengan cara mengambil satu gumpalan adonan kulit, kemudian dicelupkan ke wajan datar hingga berbentuk bulatan. Gerakan saat menceplok adonan kulit ini harus cepat, karena kulit sumpia yang tipis ini cepat sekali matang. Seorang pembuat kulit sumpia biasanya menghadapi dua wajan sekaligus, di mana satu wajan digunakan untuk mencetak 4 buah kulitnya. Selain adonan kulit, juga dibutuhkan isian sumpia yang terbuat dari bawang goreng dan campuran lainnya. Sebelum dicampur bahan isian lainnya, bawang dilumuri dengan tepung terigu, lalu digoreng sampai garing. Aroma bawang goreng akan menambah cita rasa bagi adonan isian sumpia. Selain udang bawang goreng, udang rebon juga digunakan sebagai campuran isi sumpia udang. Udang rebon yang masih kasar ini, sebelum dicampur bahan lain, harus dihaluskan terlebih dahulu. Untuk itu, udang rebon aku tumbuk dengan lesung sampai halus. Aroma udang rebon yang khas dengan rasa gurih ini juga akan memberikan ciri tertentu pada kue sumpia udang yang akan dibuat. Sama seperti udang rebon, bawang merah goreng ini juga aku tumbuk sampai halus sehingga semua bahan mudah untuk dicampurkan. Semua bahan dicampurkan dengan ditambahkan gula, garam, dan penyedap. Dan diaduk hingga merata, lalu siap untuk dibungkus dengan kulitnya. Setiap lembar kulit sumpia diberi adonan isian di tengahnya, kemudian digulung. Melipat sumpia mirip dengan melipat risol ataupun lumpia. Hanya saja, karena ukuran sumpia yang sangat kecil, perlu hati-hati mengisinya, agar kulitnya tidak robek dan rusak. Bagian ujung dari lipatan kulit diberi lem yang berasal dari aci agar sumpia tertutup sempurna dan bentuknya tidak berubah. Biasanya, di UKM Pak Khairudin ini, proses pengisian dilakukan para ibu pekerja di rumah masing-masing, agar bisa mengerjakannya di sela kegiatan rumah tangga. Dalam sehari, ibu-ibu bisa membungkus hingga 1 baskom sumpia seberat 5 hingga 10 kg. Hasil gulungan sumpia yang sudah berisi adonan udang rebon ini langsung dibawa ke tempat penggorengan dan bisa langsung dimasak. Satu kuali besar yang sudah berisi minyak goreng yang sudah dipanaskan ini bisa memasak sekitar 2 ember plastik gulungan sumpia. Dengan api yang cukup besar, sumpia cukup digoreng sebentar. Hasilnya, sumpia sudah matang dan berwarna coklat keemasan. Sekali menggoreng, hanya dibutuhkan sekitar 5 menit saja dan sumpia sudah bisa diangkat dan ditiriskan.
hasil gorengan sumpia dipindahkan di dalam kotak kayu yang sudah dilapisi koran untuk menyerap minyak sisa gorengannya. Sumpia goreng ini perlu didinginkan sebelum dikemas agar tetap garing dan tahan lama. Jika masih dalam keadaan panas, maka sumpia akan cepat rusak dan tidak bisa dikonsumsi dalam waktu lama. Pak Khairudin biasanya mengemas sumpia hasil usahanya ini dalam kantong 5 kg dengan harga jual Rp80.000. Nantinya, sumpia ini akan dikirim ke berbagai agen penjualan makanan dan oleh-oleh khas Cirebon untuk dikemas ulang dengan berat yang lebih kecil. Tidak hanya untuk memenuhi permintaan dalam wilayah Cirebon saja, sumpia udang yang manis dan gurih ini juga dikirim ke beberapa kabupaten di Jawa Barat. Rasa sumpia yang gurih manis dan tentu saja renyah ini sangat cocok dinikmati dalam berbagai kesempatan dan menjadi cemilan keluarga. Lur, aku lagi berada di wilayah Kalimantan Timur nih. Hari ini aku mau bantu Ibu Erna masak sayur pisang daun singkil. Salah satu masakan tradisional khas Kalimantan Timur. Buah pisang menjadi salah satu bahan utamanya. Buah pisang yang dipakai biasanya dari jenis pisang kepok. Jantung pisangnya juga aku bawa karena bakal diolah bersama pisang yang muda. Sayur pisang daun singkil merupakan masakan tradisional khas Kalimantan Timur yang cukup digemari. Biasanya disajikan saat momen-momen tertentu seperti pesta adat. Untuk diolah menjadi bahan dasar masakan, buang semua kulit pisang kepok muda. Jangan sampai ada bagian kulit berwarna hijau yang tertinggal. Lalu lanjut iris-iris yo. Kalau untuk jantung pisangnya, bagian dalamnya saja yang dipakai. Potong jadi bagian yang lebih kecil. Ikannya dibersihkan aja ke. Oh. Nanti ibu yang lanjut. Ya, Bu. Bahan lainnya yang dibutuhkan adalah daun singkil, Lur. Di daerah lain, daun singkil ini disebut juga dengan daun waung atau berbuas. Sementara Ibu Erna menyiapkan daun singkil, aku membantu menyiapkan bahan lainnya, yaitu ikan papuyu dan juga ikan haruan. Masyarakat Kutai yang juga hidup di sekitar Sungai Mahakam memang tak bisa dilepaskan dari olahan berbahan dasar ikan. Ikan papuyu ini punya nama lain ikan betik atau betok di berbagai wilayah Indonesia. Walaupun banyak durinya, warga setempat sangat suka makan ikan papuyu. Oh iya, Lur, sayur pisang daun singkil termasuk sayur kuah bening. Cara masaknya cukup mudah dan sederhana, Lur. Rebus air, lalu masukkan bumbu rempah sederhana, yaitu bawang merah, bawang putih, serta kemiri yang dihaluskan. Bu, ini ikannya Bu, udah siap Bu? Taruh aja di sana. Setelah mendidih, masukkan ikannya. Masukkan juga irisan pisang kepok muda beserta jantung pisangnya.
Daun singkil jadi bahan terakhir yang dimasukkan. Daun singkil ini dikenal memiliki cita rasa sedikit manis, pedas, dan pahit. Sudah matang iki lur. Yuk Bu, Pak, kita makan bareng. Mantap iki lur, pakai nasi panas beralaskan daun pisang. Tiap suapan rasanya jos gandos. Perpaduan rasa pisang muda, jantung pisang, serta ikan papuyu bener-bener enak banget.